Drone lokal yang tahun lalu mampu menembus lapisan stratosfer terus mengembangkan pesawat tanpa awak sebagai pengganti satelit untuk mengukur tanah dan juga perkebunan. Seperti apa? Berikut liputannya. Inilah tampilan kamera dari lapisan stratosfer yang diambil oleh pesawat tanpa awak dalam proyek menembus langit tahun lalu. Meski akhirnya, drone ini gagal mencapai target pada ketinggian 30 km. Pasca proyek menembus langit, perusahaan pembuat drone Aero Terrascan terus mengembangkan drone ke arah yang lebih mainstream dan lebih menghasilkan. Salah satunya, menggantikan peran satelit dalam hal pemetaan, pencitraan, hingga pengukuran tanah. Itu kita bisa sampai ketelitian di 3 cm per pixel. Artinya 1 pixel kamera foto yang kita bawa, kita pakai, itu mewakili 3 cm di permukaan bumi, seperti itu. Pesawat UAV AI X1 ini agak berbeda dengan drone komersial di pasaran, baik secara konsep maupun misi. Teknologi drone ini lebih digunakan untuk pemetaan areal perkebunan hingga misi pengintaian ala militer. Menariknya, mulai dari desain, pengembangan hingga produksi dilakukan di dalam negeri. Apa ya bisa dijelasin nggak prosesnya sebelum naik ke udara? Pesawat dinyalakan dan dihubungkan ke ground control station. Oke. Nah, di sini ground control station, di sini kita fungsinya untuk merancang jalur terbang yang nanti akan dilakukan oleh si pesawat ini. Bagian autopilotnya, di mana autopilot ini kita desain sangat pintar. Dan alhamdulillah kita sudah desain sendiri, kita buat sendiri. Pesawat ini sudah mampu melakukan terbang sendiri misi yang jauh, yang beyond visual. Jadi kita sudah tidak melihat pesawatnya itu sendiri dengan secara otomatis. Dan dia bisa melakukan beberapa fitur fail-safe. Ketika dia gagal atau lebih safety, lebih aman, dia akan pulang dengan sendirinya. Nah, pesawat ini mempunyai stabilizer kamera. Nah, jadi meskipun pesawatnya Tetap bergoyang, kena angin atau gangguan apapun, hasil foto atau video yang dihasilkan tetap stabil. Oke. Tadi kan udah di pinpoint nih. Ya. Gunanya remote apa jadi? Nah, remote ini sebenarnya hanya dipakai nanti hanya untuk pada saat proses take off landing. Pada saat proses take off landing. Nah, selebihnya itu pesawat autopilot yang akan melaksanakan Oke, ini. ini kita letakkan aja, Kita tetap letakkan jalan aja, ya. tetap jalan. Meski dilengkapi teknologi autopilot dan terlihat canggih, drone ini memiliki cara konvensional, khususnya ketika sedang melakukan proses lepas landas. Sekarang pesawat sudah ditempatkan di alat yang kita sebut namanya launcher. Nah, alat ini fungsinya nanti merilis pesawat untuk take off. Nah, prinsipnya kurang lebih sama seperti ketapel. Ya, di sini menggunakan karet banji. Nah, karet banji ini punya regangan yang kita sudah hitung sehingga nanti tarikan dari si karet ini cukup untuk menghasilkan kecepatan awal yang diperlukan oleh si pesawat ini untuk take off. Berkat kemampuannya, jasa drone ini sukses diminati oleh berbagai macam perusahaan, mulai dari pengusaha sawit hingga angkatan laut. Jualan pesawat sudah lebih dari 100 unit yang jelas, tapi untuk pembuatan pesawatnya sendiri, cetakannya gitu, sudah lebih dari 600 cetakan, bahkan 700 cetakan. Itu kan untuk keperluan spare part, untuk keperluan replacement apalah. Tapi untuk yang membeli itu lebih dari 100 perusahaan, mungkin 120-an perusahaan yang sudah membeli. Meski pasar drone lokal masih didominasi pemain Tiongkok seperti DJI, namun dengan segala teknologinya, keberadaan Aero Terrascan diharapkan bisa membawa ekosistem drone lokal ke arah level berikutnya. Radina Prawira, Bandung.